Halo kawan pajak, berjumpa kembali hari ini bersama KPP Pratama Manado. Hari ini senang sekali rasanya aku bisa ketemu lagi sama kawan pajak sekalian, khususnya ada di Manado. Tapi hari ini untuk menjelaskan apa yang ada di sampingku, di sebelah ini, sesuai yang telah kalian baca, aku nggak sendirian. Ditemani oleh penyuluh pajak yang paling cantik di ruangan ini ada. Tada. Selamat pagi, siang, sore, malam Kak Santi. Iya, selamat Selamat datang. berjumpa. Iya. Selamat berjumpa. Iya, halo Mas Gondu. Iya Kak Santi, sehat ya Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Kita sehat. sama siapa di sini? Jumpa lagi juga ada satu kawan saya yang di belakang layar, ada Rafli, Iya. IT support terbaik Kak. Iya, mestinya dia masuk dulu ya satu kali. Masuk ke dulu. Masuk dulu satu kali. Top global IT support. Yes. Nomor 1. Oke Kak, nomor 1. Baik, sesuai judulnya Kak, Yes. hari ini Torang duduk berdua sini akan menjelaskan terkait apa nih? Validasi dan registrasi massal nih Kak. Oke. Ini tuh apa dan apa bedanya dengan pemadanan, mungkin biar teman-teman ada bayangan, oh kalau sudah pemadanan belum tentu registrasi atau bagaimana, boleh Kak garis besarnya? Oke. Jadi ini validasi dan registrasi massal NIK itu ada karena banyak sekali wajib pajak, terutama pemberi kerja yang badan ataupun instansi pemerintah, Mm-mm. merekam bukti potong pegawai atau karyawannya itu sebagai penerima penghasilan. Jadi NIK-nya tidak tervalidasi dalam Cortex. Mm-mm. Dan kalau mau satu-satu agak repot. Nah, jadi DJP memberikan solusi untuk bisa validasi dan registrasi massal NIK secara kolektif oleh pemberi kerja. Oke. Nah kan kalau kita penyuluhan ya kan, Gondur, kalau kita kemana-mana, ke IP atau ke perusahaan, Perusahaan lah. pasti ada pertanyaan ataupun kendala terkait kalau bikin bukti potong untuk pegawai kok ada yang nggak terbaca NIK-nya. Betul, sering Iya banget tuh kan? Kak nanyanya. Kak kalau NPWP-nya nggak kebaca terus gimana dong? Nah, Ya tetap bisa direkam, cuman jadinya tidak bisa membuatkan bukti potong di Desember untuk A1 atau A2. Ya bukan hanya Desember, jadi kalau misalnya ada yang resign, di pertengahan tahun ya. ya maka perlu dibuatkan A1 atau A2. Jadi kalau NIK-nya tidak tervalidasi, maka tidak bisa memanggil data pemotongan pajak sebelumnya. Oke. Karena by system mungkin histori pemotongannya masih kosong atas NIK tersebut mungkin Ya, Kak ya. karena gelondongan gitu, penerima penghasilan semua disatukan, nggak kelihatan berdasarkan NIK yang benernya. Betul. Nah, jadi untuk memudahkan pemberi kerja, badan maupun IP untuk bisa validasi dan registrasi massal NIK secara kolektif berarti nih ya, maka kita bisa menggunakan fitur ini. Oke. Nah, fitur apa itu? Gimana tuh? Bantu kita lihat. Nah, Nah, oke. Bapak Ibu bisa melihat, kawan pajak bisa lihat di slide. Nah kan di sini ada slide kita nih seperti kelas pajak ya sebenarnya. Ya. Tapi sosialisasi yang bisa Bapak Ibu akses kapan saja ya, nggak perlu harus ikut kelas pajak. Nah jadi untuk disclaimer ini, informasi yang disampaikan pada podcast hari ini dan sesuai dengan materi panduan ini bisa berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem ya. Yang ini update untuk November 2025. Tidak menutup kemungkinan ada perubahan sistem. Dan pada saat sistemnya disesuaikan, maka kita mengikuti ketentuan sistem yang Ya, berlaku saat itu. betul. Oke, jadi Gimana tuh Kak? Oke, lanjut. Sudah Nah. versi 2 rupanya Kak. Oke, nah jadi ini versi 2 ya kan. Versi 2 ini dulu portal NPWP fasilitasi untuk mengecek status pemadanan NIK dan NPWP dulu. Hanya sebatas pengecekan Ya, berarti ya. jadi itu dulu digunakan pada saat kita baru mau memulai Cortex. Hmm. Nah, sekarang ada versi 2-nya ditambahkan untuk layanan validasi NIK bagi pemberi kerja untuk melakukan validasi sekaligus registrasi NIK penerima penghasilan di Cortex secara massal. Jadi nanti setelah melakukan validasi ini, pemberi kerja bisa merekam bupot dengan menggunakan NIK
pegawainya yang sebenarnya. Nah, tapi intinya harus memastikan kalau validasinya sudah komplit. Ya, oke, ini satu dua. Ya, Gondur juga paham pasti ini, eh, cuman belum mau ngomong aja ya. Oke, Harus slide. Kak Santi semua. Jadi Kak, kalau sebenarnya kalau tidak ada portal ini, yang berjalan adalah setiap karyawan atau setiap pribadi harus datang ke KPP Kak, Iya, melakukan validasi nih Kak. iya. Nah, tentu saja itu memakan waktu dan memakan Tenaga, biaya. tenaga, Tenaga biaya, juga iya. pasti. Nah, dengan adanya portal NPWP ini diharapkan teman-teman semua sudah tidak perlu datang kembali, hanya melapor mungkin ke pemberi kerjanya mungkin Kak ya, Iya, untuk dilakukan validasi. betul. Jadi ini akan sangat berguna bagi pemberi kerja yang pegawainya itu banyak yang keluar ke lapangan. Betul. Jadi yang misalnya nggak stay di kantor atau susah untuk datang validasi sendiri, maka pemberi kerja bisa melakukan Validasi. validasi NIK secara massal Ya, ini. betul gitu Oke. teman-teman ya. Nah, untuk saat ini hanya untuk pemberi kerja badan dan instansi pemerintah aja ya. Kan ada juga pemberi kerja yang orang Orang pribadi pribadi. benar Kak. Kayak Ya, punya toko mungkin ada betul. pegawai-pegawainya. Iya, ada juga yang seperti itu. Namun untuk saat ini portal NPWP ini hanya untuk badan dan IP dulu. Nanti yang untuk orang pribadi masih dalam pengembangan. Ya, orang harapkan bisa secepatnya sudah ada juga Kak ya. Iya, betul. Jadi sudah semua mencakup seluruh lini gitu lah. Betul. Oke, Kak, lanjut. Tujuan perubahannya, Kak. Ini Tujuannya ada ini ada 3. validasi. Ya, yang pertama validasi dan registrasi massal NIK pegawai. Tujuannya itu ya tujuan utama memang seperti itu. Ya, pasti. Dan kemudian membuat Bupot tanpa NPWP sementara Betul. yang sebelumnya merekam 99. ya merekam masukin NIK tapi karena tidak terbaca maka dia 999. Efeknya, Kak, nanti di akhir tahun, Kak. Di akhir tahun waktu pemberi kerja mau membuat bukti potong atau bertengahan tahun waktu pegawainya resign atau mengundurkan diri, Iya. yang seharusnya pemberi kerja membuat bukti potong A2 atau A1 nanti tidak akan tergenerate, Kak. Sesuai yang sudah Kak Santi tadi cerita. Iya, ya itu juga sih. Jadinya sekarang kebetulan kita rekam podcast ini bulan Desember ya, dan kita banyak melakukan sosialisasi terkait A2 ataupun A1 Betul. ke pemberi kerja badan ataupun instansi pemerintah. Dan memang jadinya repot. Repotnya karena Tidak bisa menarik data yang kemarin direkam dengan NIK sementara. betul. Nah, Kak, pertanyaannya, kalau selama ini pemberi kerja sudah membuat bukti potong dengan kode NPWP 99 tadi, Ya. nah sekarang bagaimana Kak untuk bukti potong sudah ada ini? Apa yang harus orang semua lakukan Kak? Baik. Itu juga nanti akan dijelaskan sih di slide berikutnya, tapi untuk sekedar gambaran, jadinya kalau yang sudah direkam dengan 999 itu pada akhirnya harus dibatalkan dan merekam dengan NIK yang baru. Oke. Yang sudah tervalidasi. Banyak nanti Kak ya. Banyak. Semangat kawan pajak. Bisa. Oke. Kemudian yang ketiga ini untuk menyambut lapor SPT tahunan. Ya kan kita udah mau Ya. lapor SPT tahunan lewat Bentar lagi. Cortex. Betul. Nah, ini bukan hanya untuk pemberi kerja. Jadinya orang pribadi yang NIK-nya sudah tervalidasi bisa dengan mudah untuk aktivasi Cortex ataupun bisa masuk ke dalam sistem untuk login dan lapor SPT. Oke. Pokoknya pada akhirnya itu memudahkan yang lain karena NIK-nya sudah tervalidasi, minimal tinggal aktivasi Oke. dan bikin password. Berarti Minimal begitu. kawan pajak perlu ketahui kalau sudah divalidasi NIK-nya, bukan berarti akun Cortex-nya aktif begitu Kak ya. Belum. Berarti harus tetap melakukan aktivasi akun Cortex secara mandiri. Ya. Atau kalau kawan pajak bingung, Torang masih menyediakan layanan untuk membantu asistensi penerbitan akun Cortex dan pembuatan kode otorisasi DJP. Yes, tetap ada. Kita tetap standby ya. Iya. Oke. Kemudian, nah ini ada catatan khusus. Inilah catatan khususnya tadi. Nah, WP yang hasil validasi NIK di Cortex ini statusnya akan jadi belum aktif. Ya, Gimana tuh statusnya belum aktif? artinya belum memiliki akses ke Cortex. Jadi kalau untuk dibuatkan bukti potong sudah bisa muncul datanya. Sudah bisa Namun digunakan untuk bukti potong ya. kalau untuk masuk ke aplikasi Cortex Belum bisa. Jadi masih tetap
harus secara mandiri Ya, melakukan aktivasi akun WP dan aktivasi NIK sebagai wajib pajak gitu. betul. Jadi ya sebenarnya gampang sih, aktivasi akun bisa dilakukan mandiri. Betul. Tapi kalau masih terkendala atau kurang yakin, Mm-mm. boleh ke KPP ya, Gondur. Boleh, boleh banget. Apalagi sekarang di YouTube sudah banyak tutorial aktivasi akun Cortex dan pembuatan kode otorisasi, baik yang resmi dari kantor pajak Iya, atau dari kantor pusat juga, iya. atau mungkin teman-teman lebih suka nonton konten kreator perpajakan lainnya, Kak. Nah, bisa Iya. diulik lagi tuh. Iya, banyak banyak ya kita lihat reels reels Betul. ataupun di TikTok. Mm-mm. Ya, tapi pastikan memang untuk yang bikin reels itu memang capable lah. Maksudnya Capable. memang Trusted lah ya. trusted ya, Oke. terpercaya. Iya. Tapi Oke. kalau memang nggak yakin, tetap aja Tetap kembali datang. konfirmasi. Biasanya sih Kak kalau kawan pajak di Manado ini lebih seneng datang Kak. Oh Supaya iya, diliatin langsung, Pak salah, Pak benar gitu. Jadi nggak betul. mengira-ngira. Ya, lebih senang Bisa ketemu. ketemu. Oke, Nah yang tadi nih. nih himbauannya. Mm-mm. Yang pertama adalah pastikan NIK penerima penghasilan terregistrasi. Jadi pemberi kerja meminta penerima penghasilan secara mandiri untuk hanya registrasi untuk wanita kawin. Jadi ini wanita kawin yang menggabungkan kewajiban perpajakannya dengan suami, pastikan statusnya hanya registrasi, jadi belum aktif ya. Tidak perlu mengaktifkan. Tapi kalau kita bicara soal suami istri nanti di segmen lain Di ya. segmen Sudah lain. ada sudah ada sering kita bahas di segmen lain. Pada saat ini yang bisa disampaikan adalah untuk wanita kawin yang tergabung dengan suaminya, maka dilakukan hanya registrasi. Jadi kalau sudah tervalidasi, Mm-mm. statusnya belum aktif, Mm-mm. udah biarin aja. Biarin aja. Iya. Just go with it aja ya. Iya, kecuali memilih untuk terpisah secara perpajakan. Perpajakan. Bukan terpisah diri, ya Allah. Sabar, Iya, sabar Kak. iya, Tenang, tahan, tahan. Jadi iya, masalah yang perpisahan perpajakan tadi iya. akan dibahas mungkin di lain kesempatan Kak ya. Betul. Oke. Kemudian melakukan aktivasi apabila sudah ber-NPWP di Cortex. Nah, Jadi untuk selain yang wanita kawin. Oke. ini Kak kayaknya ada jawaban dari yang aku tanyain tadi Kak. Kalau selama ini sudah membuat bukti potong sementara nih, di sini ternyata harus dibatalkan Kak. Yes. Dan diterbitkan ulang. Yes, habis dibatalkan, terbitkan ulang, dibetulkan SPT-nya. Betul, ya mau tidak mau Kak ya, supaya datanya nanti akan masuk semua di bukti potong A1 atau A2 yang kawan pajak semua bikin. Betul. Jadi akhir-akhir ini kita banyak memberikan semangat kepada WP-WP yang datang ke helpdesk. Semangat ya Bapak Ibu karena baru mau membatalkan SPT yang bupot sementara dan membetulkan SPT dengan NIK yang sudah Betul. tervalidasi. Nah, sama sekali lagi Kak, semangat juga buat teman-teman pemberi kerja yang belum pernah buat bukti potong. Oh Dari iya, Januari sampai November Kak, ternyata banyak juga banyak dan banget. banyak yang mengeluhkan, aduh Pak, kapan selesainya? Jadi Kapan-kapan? iya, jadi mulai tahun depan pastikan dari Januari sudah direkam Betul, dan sudah tervalidasi. betul sekali kawan pajak gitu ya. Kemudian ini alur penggunaannya. Alur penggunaannya ini sebenarnya ya Bapak Ibu bisa baca juga sih, cuman kita jelaskan aja ya. Oke. Tahap 1 daftar dan akses portal NPWP. Jadi yang bisa sama seperti aplikasi lainnya, sebelum kita bisa menikmati, memanfaatkan layanan ini perlu registrasi. Nah, sebelum bisa masuk, ya daftar dulu untuk bisa akses portal NPWP. Untuk memiliki akunnya Ya, Kak ya. oke. Kalau sudah dapat akun, mengikuti langkah-langkah dan nanti akhirnya tidak menginput satu-satu, Ya. tapi mengunggah file Excel validasi. Iya, Nanti kita akan betul. jelaskan lagi setelah ini. Yang kemudian setelah kita mengunggah Excel validasi itu, maka dilakukan monitoring validasi terkait yang tadi kita masukkan. Betul. Kalau kawan pajak lihat di atas ini proses registrasinya ada disclaimer di sini maksimal H+3. Ya, Jadi kalau belum jadi ya ditunggu sampai H+3. Nah, iya kalau sudah maksimal. H+3. Kalau sudah H+3 belum jadi juga nanti datang lagi main lagi ke kantor pajak. Iya. Oke, nah ini dia tampilan dari portal konfirmasi ya, Webnya ya. ada di portal npwp.pajak.go.id. Halaman awal seperti ini teman-teman ya, kawan pajak. Di atas seperti tampilannya seperti tidak asing, seperti DJP online. Ya,
Yang sebelumnya sudah memanfaatkan di versi 1, sudah tinggal bisa langsung Login login. seperti biasa. Ya. Yang belum maka silakan untuk klik daftar di sini. Ya, sesuai dengan yang ada di tampilan ya. Ya. Gitu. Oke. Nanti kalau sudah klik daftar di sini, muncullah nama atau data-data kawan pajak semua dari Yang nama. perlu diisi. Betul. Oh, ini perlu diisi Kak ya? Atau Iya. sudah auto generate ini? Perlu diisi Perlu diisi NPWP-nya. ya, Kan NPWP-nya kita ya. baru mau daftar ceritanya. Oke. Oke, jadi masukkan NPWP-nya 16 digit atau NITKU 22 digit. Nanti nama instansinya akan muncul secara otomatis karena dia abu-abu. Ya. Nah, username-nya itu adalah email instansi. Ya. Email instansi. Jadi kalau misalnya email sudah digunakan, misalnya mungkin sudah pernah bikin akun, mungkin sudah bisa login. Nah, kalau tidak, gunakan email yang lain. Jadi tidak boleh gunakan email yang sama. Sama. Oke, ingat yang jadi username-nya adalah email. Ya. Oke. Betul. Dan tinggal klik selanjutnya, di selanjutnya tinggal mengisi data penanggung jawab dari siapa direkturnya mungkin atau mungkin bendaharanya. Ya, atau kepala satker Ya, mungkin. betul. Nah, jadi silakan masukkan data penanggung jawab. Di situ ini kalau kelihatannya di sini kayak abu-abu ya. Ya, kelihatannya abu-abu. betul. Kalau abu-abu berarti dia terisi otomatis. Dan apabila isinya itu tidak sesuai, maka silakan untuk melakukan perubahan atau update data di KPP. Betul. Di Ya. KPP, di KP2KP boleh dong Kak? Boleh. Pokoknya di mana yang terdekat, kalau ada Ya. kantor pajak situ datang. Silakan. Oke. Kemudian yang di bawah kalau sudah silakan diisi NIP ya. Ya, NIP NIP, atau ID. jabatan dan nomor HP penanggung jawab. Ya, harusnya kalau dari melihat ini seharusnya mudah Kak ya. Karena Iya. sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, sebenarnya kalau lihat-lihat kolom, yang penting kita tuh cermat membaca. Kolomnya sudah jelas dia meminta Betul. apa yang perlu diisi, dan sudah jelas juga tombol-tombolnya apakah sebelumnya atau selanjutnya. Oke. Kalau sudah klik selanjutnya tentu saja masuk ke data staffnya. Oke, ini catatannya nih. Apabila ada pesan error seperti ini, misalnya kayak data NPWP Tidak lengkap. ditemukan terdapat data penanggung jawab tidak lengkap. Nah, ini tadi apabila datanya tidak lengkap atau misalkan Keliru lah ya. Keliru lah atau memang mau diubah gitu, bukan yang sebenarnya, silakan untuk melakukan permohonan pemutakhiran data ke KPP, tapi ini bilangnya KPP tempat WP terdaftar. Tempat WP terdaftar berarti tempat pemberi kerja yang terdaftar ya instansinya. Tapi Ya. sekarang kan borderless ya. Harusnya sudah bisa ya. Vortex, jadi bisa untuk di mana saja. Oke. Selanjutnya, nah Tadi data staff. tadi kan jadi di sebelah kiri itu ada submenu, ada 4 ya. Tadi sudah 1 dan 2, sekarang yang ketiga mengisi data staff. Apa tuh, Gondur? Data staff, aduh, tutupan lampu nih Kak. Oke, jadi di sini kelihatan kan apa yang perlu Ya, diisi, yang putih ini. tentu Jadi saja. mudah-mudahan kelihatan juga ya di layar itu yang mana abu-abu, yang mana putih. Jadi kita selalu berfokus mengisi di yang putih. Betul. Untuk abu-abu kita pastikan saja bahwa datanya betul. Ya, jangan sampai nanti ternyata NPWP-nya dimasukkan ini, yang keluar namanya itu. Ya, siapa tahu nicknya kan beda, angka Betul. di belakang udah nggak perhatikan Bisa namanya ternyata lain, ya kan? Oke, jadi masukkan NPWP atau NITKU staffnya. Kalau di sini contohnya staf bagian keuangan Kak, karena ada contohnya di nomor 8 itu jabatan staf Ya. keuangan. Dan biasanya memang yang mengurusi hal-hal seperti ini kan memang di bagian keuangan. betul. Iya, jadi sama seperti tadi, silakan masukkan data-data yang diminta. Nah, ini ada syaratnya juga. Syaratnya untuk bisa mengakses portal NPWP adalah NPWP-nya statusnya harus aktif. Kemudian kalau wanita kawin yang gabung dengan suami tidak dapat didaftarkan sebagai staf atau PIC. Karena apa? Karena statusnya pasti belum aktif. Nah, jadi pastikan statusnya aktif, apakah dia laki-laki atau wanita yang tidak menggabungkan NPWP-nya dengan suaminya. Iya. Oke. Kemudian ya kalau sudah diisi silakan klik selanjutnya. Gampang nih, tinggal jenis registrasi, validasi ini kata sandinya dibuatkan, ulangi kata sandi dan masukkan PIN. Apa bedanya kata sandi dengan PIN ini adalah Ada di situ. Untuk keperluan upload. Jadi kata sandi itu untuk login. Nah, jadi ini
tidak ada batasan katanya, tidak seperti yang Cortex ya. Cortex. Nah, kalau yang buat PIN untuk keperluan saat upload file dan membuka file hasil konfirmasi. Iya. Jadi PIN ini yang kayak cuma berupa angka. Iya. Jadi tidak ada huruf dan lain-lain. Jadi cuma angka saja. Kalau kata sandi boleh dikombinasikan tapi tidak mengunci seperti Cortex. Ya. Nah, untuk di situ klik di sini untuk unduh format dokumen permohonan layanan validasi NIK. Nah, jadi harus di-download dokumennya, Dan kemudian di-upload, Kak, ya. tanda tangan, Tanda tangan. stempel, kemudian Ada selanjutnya harusnya. iya di bawahnya Nah, ini dia. akan memunculkan formulir ini. Jadi silakan diisi, ketentuannya boleh dilihat di situ. Biasanya sih di kolom sudah jelas ya apa yang diminta, silakan diisikan. Cuma kalau Kemudian memang masih bingung Kak, nanti teman-teman atau kawan pajak juga bisa lihat kembali video ini. Di Betul. sebelahnya atau di atas sini sudah ada informasi apa yang diminta sesuai dengan nomornya Kak. ya. Jadi semoga ada panduannya gitu ya. Kemudian tanda tangan dan stempel dan di scan kemudian di-upload. Jadi yang diterima itu hanya bentuk PDF, ya. ya. Kalau untuk yang lain Excel dan lain tidak didukung. Jadi pastikan untuk mengupload file PDF-nya. Oke. Oke. Ya Ya. boleh lah ya. Tinggal dipilih filenya seperti biasa, tinggal di submit, centang pernyataan, submit. Nah, selesai. Oke. Nah, ini tampilannya kalau untuk mengupload ya. Jadi tinggal pilih file. Sebenarnya kawan pajak mungkin udah terbiasa ya kalau udah mengupload ya tinggal pilih file, Ya. kemudian browse di perangkatnya, kemudian di open, centang pernyataannya seperti biasa, kemudian di submit. Ya. Nah, submit itu mengirim formulir permohonan pendaftaran portal NPWP. Ya, walaupun tidak ada validasi dari DJP, maksudnya tidak ada penelitian terkait permohonan ini, sebaiknya memang yang diupload Berkas adalah sebenarnya ya. berkas yang sebenarnya. Berkas sebenarnya. Ya, jadi sudah dimudahkan. Kami harapkan juga kawan pajak bisa bertanggung jawab dalam memilih mengupload file yang perlu diupload. Betul. Oke. Kemudian setelah mengupload itu disubmit maka akan ada Email masuk dari portal NPWP @pajak.go.id, isinya adalah verifikasi registrasi dan arahan untuk memverifikasi apakah emailnya sesuai atau tidak dengan cara mengklik verifikasi permohonan. Ya, ini untuk memastikan aja ya bahwa email yang dimasukkan itu benar. Sesuai, betul. Dan kalau sudah diklik akan muncul notifikasi seperti yang ada di layar. Tinggal klik oke saja kawan pajak ya. Oke. Tuh, nah. Nah, jadi kalau sudah berhasil seperti sudah verifikasi, silahkan login lah dengan memasukkan username-nya yaitu emailnya, kemudian masukkan kata sandi yang dibuat tadi, jangan lupa captcha-nya, kemudian login. Baru ini aku lihat usernya bukan menggunakan NPWP rupanya Kak. Bukan, oh iya, memang Biasanya kan pakai email. NPWP kan. Iya, pakai email. Jadi buat kawan pajak yang memang sudah pernah menggunakan yang versi satunya tahun lalu, pasti sudah punya dan udah tahu. Sudah tahu lah ya harusnya lah ya. Oke. Mana lagi nih? Nah, ini dia tampilan menunya kalau udah masuk. Mirip kayak DJP online. Ya. Bahkan ada yang keliru pada saat mau cari DJP online masuknya ke portal NPWP. Iya. Sekarang kalau di DJP online kalau dicari Kak, biasanya kan kalau aku cari di Google DJP online itu yang paling atas pasti laman DJP online kan Kak. Tapi sekarang portal konfirmasi loh. Iya. Pak, saya masuk enggak bisa ya. Pak, salah. Oh, ternyata Salah dia. sudah pencarian sekarang sudah banyak portal konfirmasi ketimbang DJP online Kak. Oke, iya betul. Nah, jadi Bapak Ibu cermat-cermat ya untuk melihat link yang muncul. Oke, kalau kita sudah masuk di portal NPWP, maka portal konfirmasi. Iya, portal NPWP juga ya tadi ya. Portal NPWP linknya Kak. Iya. Portal konfirmasi nama. Tapi tadi namanya tar dulu, portal konfirmasi nama itunya. Oke. Ya, jadi di situ ada 4 menu yaitu dashboard, validasi, monitoring dan pengaturan. Jadi seperti biasa kalau DJP itu biasanya bikin menu itu berurutan sebenarnya. Berurutan ya. Jadi pertama dashboard, kedua validasi, 3 monitoring. Nah, yang keempat ini kan pengaturan, tapi pengaturan duluan biasanya karena dia mengatur di situ untuk tanda tangan dan siapa yang bertanda tangan. Jadi nomor 4 dulu baru 1 2 3. Ya.
Karena kan nomor 4 ini hanya digunakan biasanya cuma satu kali, Kak. Satu kali. Satu kali di awal untuk mengatur siapa yang mau menandatangani. Atau kalau ada perubahan ya. Betul. Oke, jadi dashboard ini hanya untuk melihat apa-apa saja yang sudah dilakukan. Nah, jadi yang di atas ada daftar konfirmasi, yang di bawah daftar validasi. Untuk daftar konfirmasi berarti tidak, kalau kita tadi memilih untuk validasi nik masal, maka tidak akan ada kegiatan terkait daftar konfirmasi. Oke. Oke, bedanya apa? Konfirmasi itu untuk melihat pemadanan nik NPWP dulu. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita juga daftar untuk konfirmasi, pendaftarannya akan diteliti oleh DJP. Oke. Kalau validasi massal ini tidak. Ya, langsung Jadi jadilah bisa ya, Kak, ya. langsung. Oke. Tahap kedua. Adalah mengupload berkasnya. Teman-teman, untuk berkasnya bisa diambil di bagian petunjuk. Kalau teman-teman buka portal konfirmasinya atau portal NPWP-nya di layar, di bagian menu validasi di sebelah kiri itu ada kotak warna kuning. Kalau misalkan menyempit, silahkan diklik more. Ini di bagian nomor 1 ada format Excel-nya, teman-teman, kawan pajak. Tinggal diklik here, nanti akan terunduh sebuah Excel yang perlu kawan pajak isi. Nah, ini seperti isian di bawah gini, Kak. Iya. Oke, ada NIK, namanya, nomor HP, dan email. Nah, biasanya kalau kita buka Excel, terus nggak bisa diedit. Ya. Nah, pastikan ada di bagian atas di Excelnya itu ada enable editing. Nah, jadi diklik dulu baru kita bisa mengubah ataupun mengedit isiannya. Nah, Betul. isiannya itu ya, terdiri atas Ya. nomor urut, Sederhana NIK, sih harusnya, betul. bisa langsung dimasukkan ya kan pajak, dan sistem kan akan melakukan validasi nik dan nama sesuai dengan data kependudukan dan tingkat kecocokannya harus 100%. Gimana tuh Jadi, maksudnya tingkat kecocokan 100%? nah, jadi pastikan kalau misalnya mungkin bisa dilihat di data kakak mungkin ya. Kalau misalnya namanya huruf besar semua, tapi biasanya huruf besar semua ya. Huruf besar semua, kalau ada gelarnya isi gelarnya, pokoknya pastikan data yang di kakak itu sama, sesuai gitu. Ini, Dan Kak, biasanya yang sering ketemu di misalkan namanya 3 huruf nih. Misalkan kayak dulu Hence Verly Pangalila. ya, Cuma kalau di nama di daftar pekerjaannya Hence V Pangalila, Kak. Nah, itu oh nggak akan ya, sinkron dia. betul, iya. Jadi pastikan data kakaknya dan pastikan juga kakaknya sudah update di Dukcapil. Karena Betul. biasanya itu kakak yang kita pegang ternyata ada update yang dilakukan oleh Dukcapil. Betul. Nah, kalau misalkan mau konfirmasi kayaknya ada nomornya tersendiri ya kalau untuk Dukcapil. Kayaknya nanti ada di belakang setelah ini Oke. kan kelihatan. Ini oh ya, setelah diisi ya seperti biasa kalau kawan pajak terbiasa untuk mengupload file impor di DJP online, pasti untuk mengupload file Excel-nya perlu mengubah nama filenya Ya. sesuai dengan petunjuk. Nah, Betul. petunjuknya juga ada tadi di samping. Jadi pada saat kita download file Excel-nya ada juga petunjuk bagaimana penamaan Excel-nya. Jadi namanya tidak bisa sembarangan, kawan Iya. pajak ya, harus sesuai dengan yang diinginkan sistem. Kalau di sistem ini dicontohkan ternyata menggunakan NPWP ya, Kak. Iya, harus NPWP. NPWP perusahaan. Betul. Kemudian seperti biasa pilih file buat mengupload, cari lokasi filenya, di open, kemudian di upload, tunggu sampai sukses. Oke. Oke. Nah, setelah di-upload, Kawan pajak bisa cek-cek tuh sudah sampai mana prosesnya dari menu monitoring. Di monitoring ini di bagian bawah itu sudah ada progres atau sejauh mana hasil validasinya gitu, Kak ya. iya. Juga ada petunjuk-petunjuknya di sebelah kiri. Dari diproses itu bagaimana, selesai bagaimana, dan gagal bagaimana. Oke, jadi kalau gagal mungkin ada kesalahan pada server ya. Ya, Di proses itu sedang proses, jadi emang lagi proses gitu, sama aja kayak orang lagi ya lagi ngerjain, Kak ya. Jadi ngerjain. tunggu dulu, kalau datanya banyak nggak mungkin langsung jadi. Kayak orang kalau bilang OTW, nah OTW. itu OTW, OTW dia. Ya. Selesai berarti sudah selesai dan selanjutnya dapat dipantau. Jadi selalu kalau misalnya kita mengupload file itu ada tombol aksi untuk bisa melihat progresnya kalau yang sudah selesai atau Ya. gagal. Kelihatan apa yang error atau apakah datanya berhasil sudah termigrasi atau belum. Ya. Oke. Nah, ini diingatkan lagi kalau misalnya validasi itu maksimal H+3 ya. Ya,
Jadi kalau belum, ditunggu sampai 3 hari kalender harusnya teman kawan pajak ya Betul. Nah ini, hasilnya. Kalau sudah jadi, nah kalau diklik dan selesai, diklik yang tadi itu, gambar aksi Kak ya, ya, gambar pensil. maka akan kelihatan apa yang terjadi dengan nik-nik yang kita masukkan Ya, tervalidasinya. Ada beberapa status ya tuh Gondur, ya ada yang valid, valid by, sorry data Dukcapil. Oh nggak kelihatan ya. valid by data Dukcapil, valid by data portal, tidak valid di nama tidak sesuai dengan nik Dukcapil, dan tidak valid data nik tidak ditemukan. Masing-masing ada kriterianya. Nanti kawan pajak bisa baca. Contohnya misalkan di sini tidak, yang paling bawah tidak valid atau data nik tidak ditemukan. Berarti memang literally niknya tidak sesuai. Silahkan dicek kembali nik sebenarnya. Iya, jadi nanti yang akan eh, tervalidasi, termigrasi ke Cortex itu hanya yang valid. Valid by data Dukcapil atau valid by data portal Kak? Valid, pokoknya yang valid Yang lah ya. valid ya. Ya. Data Valid, portal. valid Sekarang nak nama Dewi boleh. tervalidasi. Valid nak Dewi, oke. Solid. Solid, astaga. Nama. Valid nak Dewi boleh. Nah, jadi teman-teman, jadi kawan pajak kalau misalkan ternyata nicknya tidak valid, di bawah ini sudah ada atau di atas ini sudah ada kontak center dari Dukcapil di 168 atau bisa langsung menghubungi dukcapil.kemendagri.go.id jika dibutuhkan. Oh, Gitu ya. jadi itu valid by data Dukcapil itu berarti memang valid dan memang baru pertama kali. Oke. Nah, kalau valid by data portal, valid dan sudah pernah divalidasi sebelumnya. Jadi bisa dipastikan kalau file atau nama yang terupload tidak akan tertimpa Kak. Iya. Kalau begitu. Oke, oke. Oke, lanjut. Kemudian ini penjelasannya, atas nik yang sudah valid maka akan dimigrasikan ke Cortex ya. Kemudian tadi disebutkan lagi, diulang lagi maksimal H+3 sejak divalidasi di hari dan jam kerja. Kemudian ditunggu aja dengan sabar. Dan kalau misalkan sudah termigrasi maka akan muncul kata ya di kolom migrasi Cortex. Oke. Tuh, jadi kalau misalkan belum, percaya saja kawan pajak antreannya mungkin panjang. Begitu ya. Jadi tunggu saja, dinantikan hasilnya bagaimana. Nah, ini juga untuk perhatian ya. Kan jadi yang dimasukkan ke validasi ini hanya nik-nik sebaiknya yang 99 aja. Jadi nggak Oke, usah semuanya. nggak perlu semuanya, Iya. betul. Jangan sampai takutnya, namanya juga sistem, kadang-kadang ada error ya. Jangan sampai terekam double yang akhirnya akan menyulitkan sendiri untuk bisa memanggil data sesuai dengan nik yang double. Atau setidaknya untuk mempercepat prosesnya mungkin Kak ya. Iya. Jadi mending yang memang belum aja. Ya. Oke, kemudian ini sih tinggal FAQ ya. Sekarang kita sudah berapa menit berjalannya? Oh iya, lama juga. Lama ya. Nah, ini ada FAQ kawan pajak. Kawan pajak bisa untuk melihat di sini ada beberapa FAQ tanya dan jawabannya. Jadi nanti kalau misalnya kawan pajak ingin minta materi ini, boleh hubungi kami nanti. Ini kan Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh. Kemudian terima kasih kawan pajak. Selanjutnya Kalau misalkan kawan pajak berminat iya. atau butuh paparan yang telah dipaparkan oleh Kak Sandi tadi, bisa menghubungi helpdesk KPP Pratama Manado di 0857 5731 8293. Ya, di hari dan jam kerja. Betul, Ya. Atau datang ke KPP. Jadi sebenarnya konsultasi bisa di mana aja ya. Betul Kak. Jadi misalnya Gondor lagi liburan nih ke Kayaknya kalau aku lagi liburan aku gak mungkin ngurusin kantor pajak deh, pajak. Kak. Gak mungkin Kak. Aku fokus ke liburanku sendiri. Tahu-tahu tiba-tiba kan, ih Gondor nggak bisa nih bupotnya. Oke, Oke. kantor pajak. Iya, jadi bisa di mana saja. Betul. Namun kalau memang agak lama meresponnya kawan pajak, ditunggu saja karena mungkin antrian chatnya sedang banyak. Gitu ya. Oke, dari Kak Santi mungkin ada yang mau ditambahkan lagi sebelum kita tutup? Oh iya, itu sih kawan pajak. Jadi misalkan kawan pajak ini sudah akhir tahun dan semakin marak juga penipuan ya, Kak Gondor ya. Semakin marak penipuan, jadi mohon berhati-hati kawan pajak. Silakan untuk mengkonfirmasi kepada kami apabila menerima
email ataupun WA, Mm-mm. yang terutama sasarannya itu kepada sekarang ini yang lagi marak tuh kepada pensiunan. Pensiunan, betul, Iya. Jadi sangat kasihan sekali kalau tertipu. Iya, jadi silakan untuk konfirmasi ke kantor pajak. Betul. Dan apalagi kalau ada yang mencurigakan seperti minta pembayaran. Betul. Nah, kalau Bea materai Kak, ya, terakhir aku dengernya. betul. Nah, kalau misalkan ada yang mau WA, biasanya sih pegawai pajak tuh waktunya nggak banyak-banyak banget ya untuk Betul. WA di akhir di hari Betul. di Sabtu, weekend Minggu. ataupun menelpon di weekend. Betul. Ya, jadi di hari itu aja sudah bisa jadi dasar untuk curiga. Betul. Ya, jadi harap berhati-hati dan sering-seringlah konfirmasi ke kami kalau ada hal seperti itu. Biasanya Kak modus yang penipu ini pakai atau gunakan biasanya dari pensiun-pensiunan ada kelebihan pemotongan pajak pensiun Kak Nah, yang itu bisa lagi, dikembalikan. iya. Biasanya kawan pajak yang sudah pensiun ini tergiur Kak, wah lumayan nih ada yang dikembalikan atau Iya. bagaimana gitu. Dan kewaspadaan ini juga tidak hanya untuk penipuan terkait pajak ya, semuanya. Jadi kawan pajak memang harus lebih aware karena zaman sekarang semua bisa lebih pintar dan kita juga harus pintar. Nah, jadi jangan cuma pakai smartphone, tapi kita juga harus smart user. Oke. Oke. Dan smart taxpayer. Smart Iya. taxpayer. Oke. Oke. Sudah ada kali ya Santi? Udah. Sudah cukup. Sudah cukup lama torang berjumpa di sini. Torang harapkan semua kawan pajak yang menonton video hari ini bisa menerima banyak manfaat gitu. Berhubung di akhir tahun juga Kak. Iya. Orang recordingnya torang sarankan lagi torang arahkan kawan pajak untuk segera melakukan aktivasi akun wajib pajak, akun Kortex wajib pajak terutama, dan pembuatan kode otorisasi begitu Ya, kawan pajak ya, karena nanti akan digunakan untuk pelaporan tahun 2025 di 2026. Iya. Oke. Baik kawan pajak, tutupnya bagaimana? Sampai di sini. Oke. Baik kawan pajak, sampai di sini pembicaraan atau pembahasan torang hari ini. Jangan lupa follow akun Instagram Pajak Manado dan subscribe channel YouTube KPP Pratama Manado. Share dan like video ini. Apabila ada pembahasan yang ingin ditanyakan boleh tanya di kolom komentar. Kami undur diri. Selamat sore. Salam. Terima Dadah. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.